Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas makalah dengan judul Fikih Mawaris. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian fikih mawaris atau faraid. Lafadz al-mawaris merupakan amak dari lafadz mirots. Maksudnya adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya atau ahli waris. Materi yang kedua yakni syarat-syarat waris mewarisi. Ada 3 bagian, yakni yang pertama, meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum seperti keputusan hakim atas kematian orang yang mafqud atau hilang. Kedua, hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan. Ketiga, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan. Adapun syarat-syarat lain untuk mendapatkan harta warisan yaitu pertama, apabila yang meninggal itu benar-benar telah meninggal atau karena keputusan hakim. Yang kedua, orang yang akan mewarisi nyata-nyata benar masih hidup sepeninggal mayat atau karena keputusan hakim. Materi yang ketiga yakni sebab-sebab yang menjadi penghalang dalam mewarisi. Pertama yakni sebab membunuh. Kedua, sebab perbudakan atau hamba sahaya. Dan yang ketiga, sebab perbedaan agama. Yang kedua, syarat-syarat waris mewaris terbagi menjadi 3, yaitu 1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum seperti keputusan hakim atau kematian orang mafqud atau hilang. 2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan. 3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-halang pewaris. Dengan adanya syarat pertama di atas, maka segala harta dan hak seorang tidak boleh dibagikan kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya seperti orang yang menghilang. Dengan syarat kedua, maka kelayakan seorang sebagai ahli waris dapat dijamin sebab ahli warislah yang akan menerima pindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya. Dengan syarat ketiga, diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolak untuk menerima harta peninggalan si pewaris. Mengenai syarat ketiga atau tidak adanya penghalang pewarisan menjadi syarat pewarisan ketiga adalah mengetahui tentang keadaan si ahli pewaris. Adanya syarat-syarat lain untuk mendapat harta pewarisan yaitu 1. Apabila orang yang meninggal itu betul-betullah meninggal atau karena keputusan hakim dengan ijtihad bahwa orang itu telah meninggal karena sudah lama pergi tidak karuan tempatnya dan menurut keyakinan tidak mungkin jika orang tersebut masih hidup pada masa itu, yaitu setelah ditinjau dari beberapa jurusan dan keadaan. 2. Orang yang akan mewarisi nyatanya benar masih hidup sepeninggalan mayat atau karena keputusan hakim bahwa orang itu sepeninggalan mayat masih dalam keadaan hidup berdasarkan keyakinan setelah ditinjau dari beberapa segi tidak mungkin orang itu telah mati. Dalam hal ini, maka jika terjadi 2 orang meninggal bersama-sama dalam satu waktu yang sama atau mati berturut-turut tapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggalnya, maka 2 orang tersebut di antara salah satunya tidak dapat mewarisi terhadap yang lain. Cara mewarisi mereka adalah masing-masing dari mereka mewarisi dari yang lain pada pokoknya harta sendiri, bukan pada harta yang diperoleh dari pada harta yang lain. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebab-sebab yang menjadi penghalang dalam mewarisi. Ada beberapa sebab yang menyebabkan terhalangnya dalam mewarisi waris, yaitu 1. Sebab membunuh. Misalnya, anak yang membunuh ayahnya, ia tidak dapat menerima warisan dari ayahnya yang dibunuh itu. Demikian pendapat jumhur ulama. Yang kedua, sebab perbudakan atau hamba sahaya. Hamba sahaya tidak dapat mewarisi serta harta peninggalan kerabatnya. Sebab jika ia mewarisi, berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Ketentuan itu
berlaku bagi status hamba sahaya, baik hamba sahaya murni atau yang mudabbar, yaitu seorang hamba sahaya yang oleh majikannya dikatakan, jika saya tidak meninggal kelak engkau akan merdeka, atau hamba sahayanya yang mukatab, yaitu hamba sahaya yang dapat dimerdekakan dengan cara membayar kepada majikannya secara angsuran paling sedikit 2 kali. Misalnya, si majikan mengatakan, jika engkau mau membayar sekian dengan mengangsur paling sedikit 2 kali, maka engkau akan merdeka. Dalam hal kewarisan, terjadi 2 hal yang bertentangan, yaitu di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan, dan di lain pihak menerima hak milik kebendaan. Oleh karena itu, terhalangnya hamba sahaya dalam hal kewarisan dapat ditinjau dari 2 jurusan. Yang pertama, mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya. Seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan ahli warisnya bila 1. Ia dipandang tidak cakap mengurusi harta milik. Seandainya ia diberikan harta pusaka dari kerabat-kerabatnya yang telah meninggal, secara yudiris, harta pusaka yang telah diterimanya ia jatuh ke tangan majikannya. Kedua, status kekeluargaan terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus sehingga ia telah menjadi keluarga asing yang bukan keluarganya. Padahal sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa mewariskan kepada orang asing itu tidak boleh dan hukumnya adalah batal. Yang B, mempusakai harta peninggalannya kepada ahli warisnya. Seorang budak tidak boleh mewariskan harta ini dikarenakan ia dianggap melarat dan tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun. Demikian juga seorang budak yang sifatnya kebudakannya tidak penuh, seperti budak mukhatab. Yang ketiga, sebab perbedaan agama. Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedangkan yang diwarisi beragama Islam, maka yang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi sebaliknya orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Mengenai semua agama dan kepercayaan di luar Islam, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Imam Abu Dawud mengatakan bahwa semuanya merupakan satu agama, sebab pada hakikatnya mereka mempunyai prinsip yang sama, yaitu mensyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fikih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal memindahkan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, baik mengenai harta ditinggalnya orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Untuk mendapatkan warisan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim kematian orang yang mafhud atau hilang. 2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan. Yang ketiga, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-halang pewarisan. Jika 3 syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan pewarisan tersebut. Selain itu, ada juga sebab-sebab yang menjadi penghalang dalam mewarisi. Sebab pertama adalah sebab membunuh, yaitu si ahli waris sengaja membunuh si pewaris agar mendapatkan warisan tersebut. Sekian presentasi, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.